Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dila Fitriani. Saya berkuliah di IAIN Kerinci dan saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, sekarang saya sedang berkuliah di semester 3 dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah saya yakninya Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Fauziah Rahmi, SPSI, MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kenapa motivasi itu penting bagi saya, siapa orang yang paling memotivasi saya, dan apa strategi yang saya lakukan untuk motivasi belajar saya itu tetap terjaga ke depannya. Dan saya di sini akan memberikan sedikit kata-kata motivasi juga untuk teman-teman nantinya. Nah, langsung saja ke penjelasannya, kenapa motivasi itu penting bagi saya. Kenapa motivasi itu penting bagi saya? Karena motivasi itu adalah dorongan bagi saya untuk melakukan apapun gitu. Kalau misalnya saya nggak punya motivasi, saya nggak bakal bisa nyelesain tugas kuliah saya. Saya tidak akan mengerti apa yang saya kerjakan. Saya akan bermalas-malasan. Jadi motivasi itu sangat penting bagi saya gitu. Nah, kayak dia tuh mendorong saya supaya saya tuh tetap kuat melakukan apapun. Mendorong saya tetap ingat pada tujuan apapun. Dan mengingatkan saya juga untuk terus berjuang walaupun lagi capek-capeknya gitu. Nah, motivasi itu sangat membantu saya dalam proses belajar saya. Kayak misalnya itu, misalnya saya melihat ketika ada orang lain yang bisa, terus saya nggak bisa, dalam diri saya pasti akan termotivasi. Orang ini bisa, kenapa saya tidak bisa? Otomatis saya akan berusaha dan berjuang supaya saya juga bisa melakukan hal yang sama seperti orang itu. Nah, di sini dapat saya simpulkan kalau motivasi itu sangat penting bagi saya dan sangat penting dalam proses perkuliahan saya. Karena kalau ada motivasi, saya bisa menyelesaikan tugas saya dengan tepat waktu. Saya tetap semangat, walaupun saya capek, saya tetap berusaha, dan saya tetap berjuang walaupun saya kurang dihargai. Nah, selanjutnya, siapa orang yang paling memotivasi saya? Orang yang paling memotivasi saya itu adalah kedua orang tua saya dan kedua abang saya. Kenapa saya bilang kedua orang tua saya dan kedua abang saya? Karena kalau saya melihat perjuangan kedua orang tua saya dan kedua abang saya untuk menyekolahkan saya dan untuk memberikan pendidikan yang layak kepada saya, mereka tuh adalah orang yang paling sangat bermotivasi dan sangat berharga bagi saya. Saya menjadikan orang tua saya motivasi itu karena melihat perjuangan beliau gitu. Nah, untuk saya kuliah, beliau udah tua cuman masih masih memperkuatkan diri untuk bekerja demi saya berkuliah. Jadi kalau ketika saya melihat kedua orang tua saya itu, saya selalu berpikir kalau misalnya saya berhasil kuliah dan saya berhasil membawa gelar sarjana pertama di keluarga, pasti kedua orang tua saya sangat bahagia. Jadi kalau misalnya saya lagi capek, pasti saya akan mengingat kedua orang tua saya sebagai motivator saya. Karena perjuangan mereka itu, apa yang mereka lakukan kepada saya, hal-hal yang mereka berikan itu sangat berarti gitu bagi saya. Terus kedua abang saya juga sangat berperan penting dalam pendidikan saya. Kayak kedua abang saya juga selalu memberikan uang jajan kepada saya, selalu memberikan apa yang saya inginkan, dan selalu mendukung saya dalam proses perkuliahan saya. Dulu pernah juga waktu saya semester 2, saya itu pengen banget beli laptop. Terus iseng-iseng minta ke abang saya dan akhirnya dibelikan. Jadi di situ juga saya menjadikan abang saya itu sebagai motivator saya, karena mereka berdua itu rela melakukan apa aja asalkan saya itu bisa menempuh pendidikan saya dengan lancar dan semua kebutuhan saya itu tercukupi gitu. Nah, jadi orang tua saya dan kedua abang saya itu adalah motivator yang sangat berharga dan sangat penting dalam kehidupan saya gitu. Nah, kalau mereka nggak ada, pasti saya nggak bakal bisa seperti sekarang gitu. Nah, terus selanjutnya strategi apa yang saya lakukan supaya motivasi belajar saya ini tetap terjaga ke depannya gitu. Yang pertama itu saya akan lebih disiplin gitu. Saya akan lebih disiplin mengatur waktu biar saya tuh bisa menyelesaikan tugas tepat waktu dan nggak terburu-buru gitu. Nah, terus
saya juga akan mengapresiasikan diri saya sendiri ketika saya mendapatkan hal-hal yang bagus gitu. Nah, misalnya saya mendapatkan nilai yang bagus, saya akan mengapresiasikan diri saya supaya diri seperti saya memberikan makanan yang saya sukai, kayak saya membeli ayam, saya membeli es krim, atau saya membeli makanan yang saya sukai dan minuman yang saya sukai untuk diri saya sendiri. Nah, yang selanjutnya itu saya akan lebih mengingat tujuan saya, yaitunya saya ingin menjadi sarjana pertama di keluarga saya. Kalau saya mengingat itu, pasti motivasi saya itu akan terus berkembang dan terus terjaga gitu. Nah, semangat belajar saya juga akan terus naik gitu. Nah, terus yang terakhir itu saya akan belajar bersama teman-teman gitu. Soalnya kalau belajar sendiri itu pasti kayak gampang bosan. Jadi saya itu akan belajar dengan teman-teman saya supaya saya tuh lebih aktif, lebih senang dan nggak mudah bosan gitu. Nah, selain itu saya juga harus menjaga kesehatan saya. Ya percuma aja kalau strategi ini saya terapkan kalau kesehatan saya nggak dijaga gitu. Nah, kata-kata motivasi dari saya itu teruslah berjuang walaupun kita lagi capek-capeknya gitu. Nah, dan teruslah hidup walaupun kamu tidak menginginkannya. Sampai di sini video saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.